Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Dekriani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development pada pembelajaran matematika di SMA Negeri 9 Pekanbaru. Video kampanye praktik baik ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan di Indonesia. Kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran matematika kelas 11 IPA 8 di SMA Negeri 9 Pekanbaru. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Zona of Proximal Development atau ZPD. Pemikiran Vygotsky yang sangat berarti dalam konsep pendidikan salah satunya adalah Zone of Proximal Development atau ZPD atau Zona Perkembangan Proksimal. ZPD merupakan suatu tingkat yang dapat dicapai oleh seorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Zona atau zone yang dimaksud di sini diartikan sebagai seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri, tetapi memerlukan bantuan kelompok atau orang dewasa. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah suatu teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian, perlahan-lahan mengurangi bantuan hingga mampu memunculkan kemandirian dalam proses pembelajaran. Pemberian scaffolding pada tiap peserta didik tidaklah sama, melainkan menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan setiap peserta didik. Peserta didik dengan kemampuan yang sedang akan mendapatkan scaffolding atau bantuan belajar yang lebih dari guru. Penerapan scaffolding dilaksanakan di kelas 11 IPA 8 SMA Negeri 9 Pekanbaru pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, materi pembagian polinomial. Tahapan pemberian scaffolding. Tahapan dalam pemberian scaffolding dalam pembelajaran matematika di kelas 11 IPA 8 SMA Negeri 9 Pekanbaru menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Menampilkan permasalahan kontekstual terkait materi yang akan dipelajari melalui slide PPT menggunakan infocus. Kemudian melakukan pengelompokan siswa. Pemberian LKPD pada setiap kelompok. Selanjutnya, setelah memberikan LKPD kepada setiap kelompok, peserta didik menanyakan hal-hal yang tidak diketahui dan dipahami dari permasalahan yang disajikan, memberikan bantuan atau bimbingan pada peserta didik. Hal ini dilakukan oleh guru. Dalam hal ini, guru terlebih dahulu memberikan bantuan dalam melakukan pembagian polinomial. Lalu perlahan-lahan mengurangi bantuan sampai peserta didik secara mandiri dapat menyelesaikannya. Setelah peserta didik selesai melakukan diskusi bersama dengan kelompoknya, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing dan kelompok lain akan memberikan tanggapan. Setelah presentasi, maka guru akan melakukan evaluasi berupa asesmen formatif kognitif untuk melihat ketercapaian peserta didik dalam pembelajaran. Hasil yang dicapai setelah kegiatan pembelajaran ini adalah peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran dapat menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah berupa soal cerita terkait materi yang dipelajari. Peserta didik percaya diri dalam diskusi kelompok, dan peserta didik dapat melakukan presentasi dengan baik, dan peserta didik lainnya memberikan tanggapan sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa scaffolding dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pelajaran matematika. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Demikianlah video kampanye praktik baik ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.